Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang perlibatan orang tua dalam membantu pendidikan anak berkebutuhan khusus di lembaga PAUD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas project test UTS pada mata kuliah program pelibatan orang tua dan juga guru dengan dosen pengampu Bu Wening Rahayu MPD. Baik, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Elsha Maharani Zaki, kedua ada Kim Swastika, ketiga Munasyaroh, keempat Nur Halimah, dan kelima saya sendiri yaitu Syabira Nafisah. Pelibatan antara lembaga pendidikan dengan orang tua harus terjalin dengan baik dalam menerapkan pendidikan karakter bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Pendidik di lembaga pendidikan maupun orang tua harus memahami konsep bermain dan belajar, sehingga tidak terjebak dengan target kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Pada anak usia dini berkebutuhan khusus, Mendikbud pun kembali menegaskan fokus pendidikan pada anak usia dini adalah pendidikan karakter. Kesuksesan pendidikan anak usia dini antara lain terlihat jika anak sudah menunjukkan kemampuan dirinya dalam berinteraksi dengan teman, tumbuh kecintaannya terhadap buku, mulai menyukai belajar, mengerti kedisiplinan, hingga puncaknya adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Effendi 2008 menjelaskan bahwa anak-anak luar biasa didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada 6. Yang pertama, tunanetra, yaitu mempunyai gangguan pada penglihatan. Kedua, ada tunagrahita, yaitu hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata. Ketiga, ada tunalaras, yaitu tingkah laku yang menyimpang atau kelainan dan memiliki kesulitan untuk bersikap sesuai dengan norma-norma sosial. Keempat, ada autis, yaitu kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial. Kelima, ada tunarungu, yaitu mempunyai gangguan pada pendengaran atau sering disebut tuli. Terakhir, yang keenam, yaitu tunadaksa, kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterlibatan orang tua dalam penanganan ABK. Lingkungan pertama yang dikenal oleh anak adalah orang tuanya. Orang tua merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Dalam keluarga, orang tua sangat berperan penting sebab dalam kehidupan anak, waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak masih di bawah pengasuhan. Orang tua merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Dalam keluarga, orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak masih di bawah pengasuhan. Akhirnya bermuara pada terhambatnya respon positif dan konstruksi terhadap kekurangan yang dialami anak. Selanjutnya adalah perlibatan orang tua dan lembaga pendidikan terhadap ABK, anak berkebutuhan khusus. Sekolah dan keluarga harus saling menjalin hubungan timbal balik yang baik agar menjadikan hal yang positif untuk sebuah tujuan pendidikan yang mengarah ke dalam hal bentuk kerja sama atau kemitraan di sekolah. Kemitraan merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bertujuan dalam mendidik peserta didik di dunia pendidikan. Bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dan orang tua dalam mengenali karakter anak usia dini berkebutuhan khusus yaitu dengan yang pertama melaksanakan deteksi dini terhadap peserta didik, kedua melaksanakan kelas pertemuan orang tua, ketiga melaksanakan hari konsultasi orang tua, keempat melakukan kerjasama dengan psikolog atau terapis apabila diperlukan.
Keempat, guru memfasilitasi kebutuhan untuk pencapaian tugas-tugas perkembangan dan permasalahan anak usia dini berkebutuhan khusus. Kelima, guru mempelajari data berdasarkan hasil identifikasi potensi anak usia dini berkebutuhan khusus. Keenam, guru berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu psikolog, konselor, dan juga dokter melalui konsultasi khusus. Ketujuh, guru menyusun perencanaan kegiatan layanan anak berkebutuhan khusus yaitu program pengembangan individu atau PPI. Kedelapan, guru melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak usia dini. Kelas pertemuan orang tua atau KPO diisi dengan kegiatan diskusi dan sharing tentang permasalahan dan perkembangan anak, bagaimana mengenali karakter ABK yang bertujuan untuk yang pertama memberikan dukungan terhadap orang tua atau keluarga dan lingkungan agar dapat menerima anak usia dini yang berkebutuhan khusus apa adanya. Kedua, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua atau keluarga dalam upaya pengentasan masalah dalam mengenali anak kebutuhan khusus. Ketiga, hari konsultasi orang tua atau HKO merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan mendatangkan narasumber seperti konselor, terapis, atau dokter anak. HKO bertujuan untuk mendampingi orang tua atau keluarga dalam proses mengenali karakter anak usia dini berkebutuhan khusus. Keempat, melakukan kerjasama dengan dokter dan psikolog atau terapis apabila diperlukan. Guru mengundang dokter dan psikolog atau terapis untuk bekerja sama dalam mengenali karakter anak usia dini berkebutuhan khusus atau ABK. Kesimpulan dari video presentasi ini adalah untuk mensukseskan intervensi dini dan mengingat usia anak yang masih kecil, tentu peran orang tua adalah yang terpenting. Hal ini dikarenakan orang tua adalah orang terdekat anak dan orang yang selalu bersama anak. Keterlibatan orang tua adalah sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal. Adalah peran orang tua untuk mengembangkan potensi psikomotor, kognitif maupun potensi afektif. Di samping itu, orang tua juga harus memelihara jasmaniah mulai dari memberi makan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin kerjasama kemitraan antara orang tua dan guru, orang tua lebih mengenal karakter anak usia dini berkebutuhan khusus, sehingga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tidak mengalami hambatan. Adapun bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dan orang tua dalam mengenali karakter anak usia dini berkebutuhan khusus yaitu dengan yang pertama melaksanakan deteksi dini terhadap peserta didik, kedua melaksanakan kelas pertemuan orang tua, ketiga melaksanakan hari konsultasi orang tua, dan keempat melakukan kerjasama dengan psikolog atau terapis apabila diperlukan. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.